karena mungkin ada oknum-oknum tertentu juga yang pengen memanfaatkan atau membuat Indonesia tuh ya hancur sejatuh-jatuhnya. Jadi kita harus mulai mencari energi yang renewable. Energi yang renewable kayak energi matahari, mungkin energi dari eh, mungkin kalau sekarang sih bahasanya kendaraan listrik ya. Ya, Apa sekarang lagi ya, musim nih iya, Pak. lagi Sepeda banyak banget listrik. sepeda listrik ya. Itu sebenarnya produsen sepeda listrik itu melihat peluang ini dengan lincah gitu ya. Tapi sayangnya memang perlu diregulasi ya. Karena kendaraan listrik ini kan regulasinya belum terlalu ini, dan yang memang itu juga. Di sini produsen itu sebenarnya perlu dukungan ya. Kita tahu kayak komponen kendaraan listrik itu kan yang paling utama adalah baterai ya. Baterai itu kan bahan bakunya nikel ya. Nikel kita punya. Tinggal gimana kita ngolah. Tesla aja sampai berani ya datang ke Indonesia gitu kan buat ngambil nikel karena dia tahu ini bahan baku baterai. Baterai ini istilahnya ya kayak bank ya, bank energi ya. Bank energi di suatu kendaraan listrik. Di mana kendaraan listrik ini kan sudah dicas masuk ke baterai ya. Artinya pemerintah harus memikirkan tentang renewable energi kayak solar atau tenaga matahari itu ya. Terus energi-energi yang berupa listrik yang diwujudkan dalam kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu kan tadi komponennya ada baterai ya. Berarti pemerintah harus support tuh industri-industri yang bikin baterai. Jadi Terus negara kita nggak tergantung sama satu energi tadi ya Pak ya, nggak tergantung betul. sama minyak. Baterai, terus tuh juga produsen kendaraan listrik. Terus yang pasti, ya ini kan suka komplain. Kalau listriknya kan kalau habis nih susah nih ngecasnya. Berarti pemerintah juga harus mempersiap infrastruktur sejenis SPBU yang kayak ada kayak Pertamina sekarang ya. Tapi dia menyediakan tempat penggantian atau pengisian tenaga listrik berupa baterai. Mungkin itu solusi yang menurut Boleh saya nih. ya Solusi dan inovasi. iyalah bisa dieksekusi lah Iya. gitu ya. Siapa tahu pemerintah nonton podcast Pes iya. kan Pak, salah satu pemerintah kita. Betul. Jadi Bapak sendiri tuh keberatan nggak sih Pak dengan kenaikan BBM mungkin? Kalau dihitung-hitung gimana nih, rugi nggak sih Indonesia ini? Gimana ya, kita harus melihatnya dari sudut pandang yang banyak ya. Kalau kita pribadi pasti kita melihat wah ini akan menjadi beban bagi pengeluaran kita. Tapi kita harus melihat lagi dari sudut pandang yang lain. Misal gini, kita melihat kenaikan harga BBM, oke kita mampu gitu misalkan, tapi ada rakyat Indonesia yang ekonominya belum mampu dan dia tuh sangat terbeban dengan itu. Nah ini berarti take concern pemerintah harus untuk membantu itu. Tapi juga harus kita pikirkan lagi, kalau pada tujuannya niat baik pemerintah memberikan subsidi tidak tepat sasaran, ini kan malah istilahnya APBN kita bocor gitu ya. Harusnya bisa buat bantuan yang lain atau anggaran yang lain malah bocor. Nah itu harus dipertimbangkan. Dan juga kita harus mempertimbangkan Pertamina juga kan ya dia sebagai perusahaan walaupun berlindung di bawah APBN gitu kan, Pertamina juga harusnya sebagai perusahaan yang ideal atau yang sehat itu mereka menjalankan bisnis, mereka punya profit, take profit. Nggak mungkin kan harga minyak mentahnya 10.000 dijual 5.000 gitu kan, malah rugi ya. Jadi beban negara ya, akhirnya jadi beban kita juga gitu kan. Mungkin itu ya Pak terkait keberatan atau tidak dengan kenaikan BBM ini. Karena kita ketahui sobat podcast Pes memang bisa dilihat lah ya Pak ya, kan masyarakat tuh pada protes, demo kan, karena memang merasa kebijakan ini tuh tidak sesuai gitu, tidak memikirkan rakyat gitu kan. Banyak kayak poster-poster mungkin kan pemerintah enak-enakan mungkin karena memang jadi pernah saing-saing juga kan Pak dengan salah satu aktivis di kampus. Jadi dia tuh demo gitu karena memang dia merasa bahwasanya kebijakan pemerintah itu hanya menguntungkan satu pihak gitu, tanpa dia mencari tahu atau merasakan bagaimana kebijakan lainnya gitu, sisi positifnya gitu. Jadi BBM naik ya udah langsung demo mungkin gitu. Jadi
tadi yang Dape bilang di awal, mungkin banyak para demonstran tadi kan, para inilah teman-teman yang demo kemarin tuh kurang memahami gitu. Jadi jadi dari sudut terakhir nih Bapak, pertanyaan terakhir nih kan. Jadi secara umumnya nih gimana nih dampak kenaikan BBM nih Pak menurut Bapak? Dampak kenaikan BBM. Kalau kita bicara dampak kenaikan BBM ini bicaranya enggak ini ya, dampak bukan dampak single ya, ini dampak domino ya. Dampak domino. Dampak kenaikan BBM itu yang pastinya adalah BBM naik akan, ya namanya ini kan BBM ya. BBM ini kan sangat dibutuhkan terutama untuk transportasi ya. Transportasi yang BBM-nya naik akan meningkatkan biaya operasional yang naik. Biaya operasional yang naik akan meningkatkan apa yang dibawa oleh moda transportasi ini pun naik. Let's say kita bilang pasti kebutuhan pokok akan naik, kemudian bahan bangunan akan naik, biaya operasional akan naik, dan itu semua akan sebenarnya lebih menekan ya, terutama yang kalau kita di Indonesia mungkin lebih banyak penopang ekonomi kita ini kan basisnya UMKM ya, itu akan lebih menekan UMKM untuk lebih efisiensi lagi. Takutnya mereka yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia pekerjaan, karena tekanan itu tadi mereka tidak bisa hadapi, mereka malah melakukan efisiensi dan memangkas karyawan. Kan akan timbul masalah lain kayak pengangguran. Setelah pengangguran ada masalah lain berdampak kepada kriminalitas dan sebagainya. Itulah efek domino yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM. Memang kita in case kenaikan BBM ini, kita sebagai negara Indonesia memang harus lebih fokus kepada bagaimana cara kita untuk swasembada energi dulu ya. Swasembada energi dulu dalam artian ya kita tidak harus serta-merta bergantung pada energi dari minyak. Kita kan negara tropis ya, negara tropis yang berapa jam dilalui oleh matahari. Kita bisa lakukan hal yang dilakukan seperti di negara-negara Timur Tengah, misalkan di Arab. Mereka udah pakai solar power. Itu bisa diterapkan di Indonesia. Misalkan udah PLN-nya pakai solar power, atau solar powernya dikomersil tapi tetap diregulasi gitu kan. Jadi pemerintah dalam hal ini subsidinya selain untuk BBM, misalkan listrik bisa dikurangi. Terus BBM-nya mobil-mobil listrik bisa dikurangi. Jadi kan udah ngurangi polusi, juga ngurangi beban pemerintah. Dan kalau perbandingan antara kita menggunakan moda transportasi yang listrik, itu lebih hemat berapa kali lipat dibanding kita menggunakan moda transportasi yang berbasis minyak. Gitu. Tapi secara tidak langsung dengan naiknya harga BBM ini terjadi inflasi nggak sih Pak? Jelas, kalau inflasi itu nggak bisa dihindari ya. Kalau inflasi, ya itu tadi, karena BBM ini kan punya peranan yang sangat penting ya. Ketika hal yang punya peranan sangat penting ini harganya naik, akan merembet kemana-mana. Akan terjadi inflasi yang tidak bisa terhindarkan ya. Ya memang kalau kita bicara tentang inflasi itu kayak suatu momok yang mengerikan gitu kan. Padahal sejatinya tidak serta-merta semua inflasi itu berbahaya atau mengerikan, enggak. Inflasi kalau dalam taraf yang masih normal ya. Let's say kita kalau teorinya inflasi normal itu di bawah 20%. Tapi mungkin kalau pada teknisnya kalau di Indonesia ya kalau inflasinya masih di bawah 10 atau 5%, insya Allah masih aman-aman aja. Itu kan artinya negara kita ini ekonominya tumbuh gitu ya. Itu. Tapi dari berita yang David baca itu inflasi di Indonesia bisa naik 6-7%. Iya, 6-7%. Lumayan angkanya ya. Iya. Tapi itu masih normal. Let's say kita perbandingan aja gitu kan. Saat ini negara Amerika Serikat itu inflasinya di angka 9%. Dan mereka udah mulai menaikkan suku bunga untuk apa? Untuk mengimbangi hal tersebut gitu kan. Efeknya ya
terhadap negara-negara yang punya devisa berupa US dollar untuk kegiatan perdagangan itunya. Jadi ya semoga aja tetap inflasi kita di angka yang normal, kita bisa melewati fase ini dan tidak terjadi lagi ya, tahun 98 ya. ya kalau berbicara tentang 98 itu sebenarnya multi case ya. Kita melihat dulu sebenarnya gini. Inflasi yang terjadi di 98 itu kalau menurut pandangan saya itu nggak serta-merta nilai rupiah kita jatuh sampai angka 17.000 sekian tuh enggak. Fundamentalnya nggak sampai segitu. Toh pada akhirnya kita bisa balik lagi ke saat ini ya. Pada saat setelah 98, 2000 itu kan udah mulai membaik tuh. Udah mulai menguat lagi kan. Karena mungkin ada oknum-oknum tertentu juga yang pengen memanfaatkan atau membuat Indonesia tuh ya hancur sejatuh-jatuhnya. Tapi yang perlu kita tahu adalah ketika fundamental ekonomi suatu negara itu memang kuat. Buktinya tahun 2008 itu kan kita pernah juga ngalami inflasi ya. Inflasi global. Karena ekonomi kita yang basisnya UMKM itu kuat, ya kita nggak terlalu terguncang. Iya, nggak terlalu berguncang. Kita nggak terlalu bergantung sama luar gitu ya. Jadi aman-aman aja gitu kan. Masih bisa lah kita hadapi gitu. Oke, Pak Raja, mungkin terakhir sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol di podcast terkait kebijakan pemerintah ini, boleh dong Pak Raja boleh kayak closing statement bisa dibilang, mungkin bisa ngasih saran, komentar atau apapun lah itu. Closing statement gimana ya Mbak ya? Dikasih clue gitu. Bisa dibilang kayak motivasi lah gitu. Motivasi ya. Atau boleh ngasih saran ke pemerintah, Pak? Kayaknya untuk motivasi terakhir, aja ya. Boleh. Motivasi ya, karena Mbaknya masih di sini, masih di kampus ya. Motivasi buat mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, terutama terkhusus di IAIN Curup. Selama kuliah, selama kalian dapat kesempatan kuliah di sini, manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kuliah dengan sungguh-sungguh, tuntutlah ilmu, jangan lupa berorganisasi ya, supaya wawasannya luas gitu kan. Terus juga jangan lupa berwirausaha, karena Indonesia ini butuh sekali entrepreneur-entrepreneur yang sebenarnya menunggu untuk menyelamatkan atau mengangkat harkat dan martabat ekonomi kita menjadi lebih baik, menjadi negara yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Cukup, Pak Raja? Oke. Sobat Podcast PS, mungkin sekian terkait pembahasan di Podcast PS pada hari ini. Davi juga mau ngucapin terima kasih Pak Raja telah berkenan untuk datang di Podcast PS. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa berdiskusi lagi lah tentang kebijakan pemerintah ya Pak. Mungkin sekian Sobat Podcast PS episode kali ini. Saya Davila Kodari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.